Nama saya Hotifa Riznia Utami, saya dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.21 yaitu persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran adalah suatu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama atau jari-jari lingkaran terhadap sebuah titik tertentu atau pusat lingkaran yang digambarkan pada bidang kartesius, yaitu P A, B sama dengan pusat lingkaran, sedangkan R sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal KD 3.21, yaitu yang pertama tentukan pusat dan jari-jari lingkaran, yaitu A 3x plus 4 kuadrat ditambah 3y min 1 kuadrat disama dengan 27. Dan soal yang kedua B, yaitu 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurangi 4x ditambah 3y sama dengan 0. Jadi soal yang A yaitu 3x plus 4 kuadrat ditambah 3y min 1 kuadrat sama dengan 27. Persamaan lingkaran yang sebenarnya itu adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi soal ini harus sama dengan persamaan lingkarannya. Jadi caranya dibagi 3 agar menjadi x plus 4 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat. Nah, 27 dibagi 3 yaitu 9. Cara untuk mencari pusat yaitu P jika persamaan itu plus berarti di pusat min. Begitu juga sebaliknya. Jadi pusatnya yang awalnya 4 menjadi min 4 dan yang awalnya min 1 menjadi 1. Jadi pusatnya yaitu min 4,1. Nah, cara untuk mencari jari-jari yaitu R sama dengan 9, R kuadrat sama dengan 9. Nah, R sama dengan akar 9. Jika kuadrat hilang maka akan tumbuh akar. Nah, hasilnya R sama dengan 3 karena akar dari 9 yaitu 3. Jadi di sini ada soal yang kedua, yaitu tentukan pusat dan jari-jari lingkaran P 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat min 4x ditambah 3y sama dengan 0. Yang pertama, jadikan x kuadrat dan y kuadrat terlebih dahulu, yaitu dengan cara dibagi 2. Jadi persamaan yang terbentuk yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dikurangi 2x ditambah 3y per 2 ditambah 0 sama dengan 0. Yang kedua, menentukan A, B, dan C. Untuk A itu min 2 dan B itu 3 per 2, sedangkan C yaitu 0. Langkah yang ketiga yaitu menentukan pusat, yaitu dengan cara P min A per 2 dan min B per 2. Dimasukkan A dan B nya menjadi min A, A nya itu min 2, jadi min 2 per 2, dan B nya itu 3 per 2, jadi min 3 per 2 dibagi 2. Jadi pusatnya yaitu 1, min 3 per 2 biar bisa menjadi perkalian, yaitu menjadi min 2 per 3 kali 2, yaitu pusatnya 1, min 2 dikali 2 min 4 per 3. Jadi pusatnya yaitu 1, min 4 per 3. Langkah keempat yaitu menentukan jari-jari dengan cara akar min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat min C, dan dimasukkan nilai pusatnya yaitu 1 kuadrat ditambah min 4 per 3 kuadrat dikurangi C, dikuadratkan menjadi akar 1 ditambah 16 per 9. Agar penyebutnya sama, maka 9 dikali 1 dan menjadi akar 9 per 9 ditambah 16 per 9.
Jadi 9 ditambah 16 hasilnya 25. Jadi 25 per 9. Dan hasilnya adalah 5/3. Karena akar dari 25 yaitu 5 dan akar dari 9 yaitu 3. Jadi saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Itu berapakah jarak terpendek dan terjauh antara titik 1,2 dengan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 4y ditambah 1 sama dengan 0. Titiknya 1,2 dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran, yaitu x-nya sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi 1 pangkat 2 yaitu 1 ditambah 2 pangkat 2 4 dikurangi 2 kali 1 2 dikurangi 4 kali 2 8 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi min 4 lebih kecil daripada 0. Maka letak titik 1,2 berada di dalam lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu mencari pusat dengan rumus P adalah A per 2, min B per 2. Di sini A dan B-nya sudah diketahui. Jadi min A-nya min 2 per 2, min B, B-nya min 4 per 2. Min ketemu min yaitu plus, jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Min ketemu min hasilnya plus, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi pusatnya yaitu 1,2. Jadi langkah yang ketiga yaitu mencari cari-cari dengan rumus R sama dengan akar min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat min C. Karena pusatnya sudah diketahui, maka R sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat min 1. 1 pangkat 2 yaitu 1 ditambah 2 pangkat 2 4 dikurangi 1. Jadi akar 1 ditambah 4 5 dikurangi 1 4. Jadi akar dari 4 yaitu 2. Langkah yang keempat yaitu mencari AP dengan rumus AP sama dengan akar x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat. Akar x-nya yaitu 1, min A-nya yaitu 1 kuadrat ditambah y-nya itu 2, min B-nya itu 2 kuadrat yaitu 1 dikurangi 1 0 plus 2 dikurangi 2 0, jadi hasilnya akar 0. Langkah yang kelima yaitu menentukan jarak dekat dan jauh. Karena berada di dalam lingkaran, maka rumus jarak dekatnya yaitu menggunakan R dikurangi AP. R-nya itu 2 dikurangi AP-nya itu akar 0. 2 dikurangi akar 0 yaitu sama dengan 2. Untuk rumus jarak jauh yaitu menggunakan R sama dengan menggunakan R plus AP. R-nya 2 plus AP-nya akar 0. 2 ditambah akar 0 yaitu 2. Jadi di sini ada soal yang keempat yaitu selidiki hubungan garis dan lingkaran Y sama dengan 2x dan x kuadrat ditambah y kuadrat plus 4x min y plus 1 sama dengan 0. Maka x kuadrat ditambah 2x karena y diubah menjadi 2x kuadrat ditambah 4x min 2x plus 1 sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah 2 kuadrat yaitu 4. 4x kuadrat ditambah 4x min 2
2x plus 1 sama dengan 0. Jadi 5x ditambah 2x plus 1 sama dengan 0. Jadi rumus diameternya yaitu b kuadrat min 4 dikali a dikali c. Jadi b kuadratnya 2 kuadrat min 4, a nya 5 dikali c, c nya 1. Jadi 2 pangkat 2 sama 4 min 4 kali 5 20 dikali 1 20. Jadi 4 dikurangi 20 yaitu min 16. Min 16 kurang dari 0. Jadi garis tidak memotong lingkaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal yang kelima, yaitu tentukan PGS x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x dikurangi 4y dikurangi 45 sama dengan 0 di titik 4, min 1. Jadi kita tentukan a nya yaitu 6, b nya sama dengan min 4 dan c nya sama dengan min 45. Jadi titiknya yaitu 4, min 1. 4 sebagai x1 dan min 1 sebagai y1. Jadi kita tentukan rumus PGS yang cocok dengan persamaan ini, yaitu x1 di x1x ditambah y1y ditambah a per 2 x plus x1 ditambah b per 2 y plus y1 ditambah c sama dengan 0. Jadi x1 x yaitu 4x plus y1 min 1, y nya diturunkan ditambah a nya 6 per 2 yaitu x plus 4 plus b nya min 4 per 2 y plus min y1 nya min 1 ditambah min 45 sama dengan 0. Jadi 4x min y plus 3x plus 4 min 2 y min 1 min 45 sama dengan 0. 4x min y plus 3x ditambah 3 kali 4 12 dikurangi 2 dikali y 2y plus min 2 dikali min 1 2 min 45 sama dengan 0. Jadi kita gabungkan yang punya x sama yang punya x dan yang punya y sama yang punya y. Jadi 4x ditambah 3x min y min 2y plus 12 plus 2 min 45 sama dengan 0. Jadi 4x ditambah 3x yaitu 7x min y dikurangi 2y yaitu min 3y ditambah 12 ditambah 2 yaitu 14 min 45 sama dengan 0. Jadi 7x min 3y dikurangi 14 dikurangi 45 yaitu min 31 sama dengan 0. Jadi di sini ada soal yang keenam, yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran x plus 2 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 4 yang sejajar dengan garis 3x plus 4y min 1 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkarannya yaitu x plus 2 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 4. Jadi kita langkah pertama tentukan pusatnya terlebih dahulu, yaitu pusat min 2 karena yang awalnya plus menjadi min. Jadi min 2,1 r kuadrat sama dengan 4. R sama dengan akar 4 karena jika kuadratnya dihilangkan maka tumbuh akar. Akar dari 4 yaitu 2, jadi R nya yaitu 2. Langkah yang kedua yaitu gradien. Gradiennya yaitu 3x plus 4y min 1 sama dengan 0. Jadi yang tidak punya y kita pindah ruaskan, maka 4y sama dengan min 3x plus 1.
Jadi Y sama dengan 4 dipindah ruaskan menjadi min 3X plus 1 per 4. Jadi gradiennya yaitu Y sama dengan min 3 per 4. Jadi kita menentukan PGS nya yaitu Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M pangkat 2 Y min B sama dengan min 3 per 4 karena gradiennya itu min 3 per 4. Jadi X plus 2 karena sebelumnya pusatnya itu min 2, jadi min ketemu min plus, maka A nya itu 2 plus minus R nya yaitu 2 akar 1 plus M pangkat 2 yaitu gradiennya min 3 per 4 pangkat 2. Jadi Y min B sama dengan min 3 per 4 X plus 2 plus minus 2 akar 1 ditambah 9 per 16. Jadi Y min 1 sama dengan min 3 per 4 X plus 2 plus minus 2 akar 16 per 16. Karena biar penyebutnya sama maka 16 dikali 1, jadi 16 per 16 ditambah 9 per 16. Jadi Y min 1 sama dengan min 3 per 4. Jadi min 3 per 4 X plus 2 plus minus 2 akar 25 per 16. Biar pernya hilang maka kita akan mengkalikan 4, yaitu Y min 1 sama dengan min 3 per 4 X plus 2 plus minus 2 dikali 5 per 4. Jadi 4 dikali Y 4Y min 4 dikali 1 4 sama dengan 4 dibagi 4 1, jadi min 3 X plus 2 ditambah 2 kali 5 10. 4Y min 4 sama dengan min 3 min 6 plus minus 10. 4Y plus 3X sama dengan 4 dikurangi 6 plus minus 10. 4Y plus 3X sama dengan min 2. 4 dikurangi 6 min 2 plus 10. 4Y plus 3X sama dengan 8 karena min 2 ditambah 10 8. Dan 4Y plus 3X sama dengan min 2 min 10. Jadi 4Y plus 3X sama dengan min 2 dikurangi 10, jadi min 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Riznia Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.22 yaitu logika matematika. Jadi di logika matematika ada tabel kebenaran yaitu konjungsi. Konjungsi adalah dua pernyataan yang digabung dengan kata hubung dan. Disjungsi adalah dua pernyataan yang digabung dengan kata atau. Sedangkan implikasi adalah kalimat majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata maka. Jadi implikasi adalah kalimat majemuk yang dihubungkan dengan jika dan hanya jika. Jadi soal yang pertama yaitu jika P benar dan Q salah, maka pernyataan yang benar adalah kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu P benar dan Q salah. Kita tentukan negasi P-nya. Negasi adalah kebalikannya. Jika P benar, maka negasi P-nya salah. Jika Q salah, maka negasi Q-nya benar. Yang ditanya P diimplikasi Q. Jika P benar dan Q salah, sedangkan di tabel kebenaran
Jika benar ketemu salah, maka hasilnya salah. Yang ditanya P implikasi Q. Jika P benar dan Q salah, sedangkan di tabel kebenaran jika benar ketemu salah, maka hasilnya salah. P implikasi Q. Jika P benar dan Q salah, sedangkan di tabel kebenaran jika benar ketemu salah, maka hasilnya salah. P dan negasi Q. Jika P benar dan negasi Q benar, sedangkan di tabel kebenaran jika benar ketemu benar, maka jawabannya benar. Yang ditanya negasi P atau Q. Jika negasi P salah atau Q salah, sedangkan di tabel kebenaran jika salah ketemu salah, maka jawabannya salah. Yang ditanya negasi P diimplikasi negasi Q. Jika negasi P salah dan negasi Q benar, sedangkan di tabel kebenaran jika salah ketemu benar, maka jawabannya salah. Jadi pernyataan yang benar yaitu P dan negasi Q. Jadi saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu kontraposisi dari pernyataan jika besi adalah logam, maka besi adalah konduktor adalah kita tentukan pernyataannya. Pernyataan jika P maka Q, maka kontraposisinya yaitu negasi Q maka negasi P. Jika tidak Q maka tidak P. Nah, jadi jawabannya jika besi adalah bukan konduktor, maka besi adalah bukan logam. Saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu ingkaran dari pernyataan semua siswa SMK harus melaksanakan PKL adalah. Jadi jawabannya kita tentukan pernyataannya terlebih dahulu, yaitu semua siswa SMK harus melaksanakan PKL. Jadi ingkaran itu sama dengan negasi. Nah, negasinya yaitu P atau negasi Q. Jadi di negasi kata semua itu diubah menjadi ada. Maka jawabannya yaitu ada siswa SMK tidak harus melaksanakan PKL. Di sini ada soal jika P benar-benar salah dan Q benar salah, maka nilai kebenaran dari negasi P atau Q implikasi P adalah kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu P benar-benar salah dan Q benar salah. Jadi negasi P, negasi adalah kebalikannya. Jika P benar, maka negasi P salah. Jika P benar, maka negasi P salah. Jika P salah, maka negasi P benar. Jika P salah, maka negasi P benar. Yang ditanya negasi P atau Q. Jika negasi P salah dan Q benar, sedangkan di tabel kebenaran salah ketemu benar, maka jawabannya benar. Jika negasi P salah dan Q salah, sedangkan di tabel kebenaran jika salah ketemu salah, jawabannya salah. Jika negasi P benar dan Q benar, sedangkan di tabel kebenaran jika benar ketemu benar, maka jawabannya benar. Jika negasi P benar dan Q salah, sedangkan di tabel kebenaran benar ketemu salah, jawabannya benar. Yang ditanya negasi P atau Q implikasi P. Jika negasi P atau Q benar dan P benar, sedangkan di tabel kebenaran benar ketemu benar, jawabannya benar. Jika negasi P atau Q salah dan P benar, maka
Sedangkan di tabel kebenaran, jika salah ketemu benar, maka jawabannya benar. Jika negasi P atau Q benar dan P salah, sedangkan di tabel kebenaran, jika benar ketemu salah, maka jawabannya salah. Jika negasi P atau Q benar dan P salah, sedangkan di tabel kebenaran, jika benar ketemu salah, maka jawabannya salah. Di sini ada soal yang kelima, yaitu diketahui pernyataan sebagai berikut. P1 sama dengan jika 2x2 sama dengan 4, maka 4 faktor dari 20. P2 sama dengan jika 4 faktor dari 20, maka 20 bilangan genap. Jadi kesimpulan dari pernyataan di atas adalah, maka jawabannya yaitu jika 2x2 sama dengan 4, maka 20 adalah bilangan genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Riznia Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal PAT. Jadi soal yang pertama yaitu persamaan garis yang menyinggung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 6y min 12 sama dengan 0 di titik 5,1 adalah. Jadi persamaan lingkarannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 6y min 12 sama dengan 0 di titik 5,1. Yaitu kita tentukan A-nya, A, B, dan C-nya. Yaitu A-nya sama dengan min 4, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan min 12. Yaitu dimana persamaan lingkarannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 6y min 12 sama dengan 0 itu berada di persamaan lingkaran yang nomor 3, di mana rumus PGS-nya yaitu x1x plus y1y plus a per 2 x plus x1 plus b per 2 y plus y1 plus c sama dengan 0. Jadi x1-nya yaitu 5, x-nya tetap, plus y1-nya yaitu 1, y-nya tetap, plus a-nya yaitu min 4 per 2, x plus x1-nya itu 5, jadi x plus 5 plus b-nya 6 per 2, y plus y1-nya itu 1, plus min 12 sama dengan 0. Jadi 5x plus y min 2 x plus 5 plus 3 y plus 1 min 12 sama dengan 0. Jadi 5x plus y min 2x min 10 plus 3y plus 3 min 12 sama dengan 0. Jadi yang mempunyai x digabung sama yang mempunyai x, dan yang mempunyai y digabung sama dengan yang mempunyai y. Jadi 5x dikurangi 2x yaitu 3x, y ditambah 3y yaitu 4y, dan min 10 ditambah 3 yaitu min 7, dan min 7 dikurangi 12 yaitu min 19 sama dengan 0. Jadi saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu diketahui titik N 4,6 dan persamaan lingkaran x plus 3 kuadrat plus y plus 2 kuadrat sama dengan 32. Jadi hitung jarak terjauh titik N ke lingkaran. Nah, N-nya yaitu 4,6 dan persamaan lingkarannya x plus 3 kuadrat plus y plus 2 kuadrat sama dengan 32. Tentukan jarak terjauh. Jadi tentukan pusatnya yaitu
dengan cara melihat di persamaannya. Jika di persamaannya 3, maka di pusat itu kebalikannya, yaitu min 3. Dan jika di persamaannya itu 2, maka di pusat itu kebalikannya, yaitu min 2. Jadi pusatnya yaitu min 3, min 2. R sama dengan akar 32. Jadi akar 32 tidak ada, maka perkalian berapa yang salah satunya bisa diakarkan, yaitu R sama dengan akar 16 dikali 2. R sama dengan akar 16 4 akar 2. Jadi X plus 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 32. X-nya 4 plus 3 kuadrat plus Y-nya 6 plus 2 kuadrat sama dengan 32. Jadi 4 ditambah 3, 7 kuadrat plus 6 ditambah 2, 8 kuadrat sama dengan 32. Jadi 7 kuadrat yaitu 49 plus 8 kuadrat yaitu 64 sama dengan 32. 49 ditambah 64 113. Nah, 113 lebih dari 32, maka titik 4,6 berada di luar lingkaran. X plus 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 32. Langkah yang kedua yaitu mencari AP dengan cara memakai rumus akar X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan akar X-nya 4 min A-nya min 3 kuadrat plus Y-nya 6 min B-nya min 2 kuadrat. 4 ditambah 3, 7 kuadrat. 6 ditambah 2, 8 kuadrat. Akar 7 kuadrat yaitu 49 plus 8 kuadrat yaitu 64. Akar 49 ditambah 64 yaitu akar 113. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan jarak terjauhnya, yaitu akar AP kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan akar 113 kuadrat dikurangi akar 32 kuadrat. Maka akar 113 dikali akar 113 yaitu 113 dikurangi akar 32 dikali akar 32, maka hasilnya 32. Jadi akar 113 dikurangi 32 hasilnya akar 81. Akar dari 81 yaitu 9. Jadi saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu bayangan titik Q setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3 adalah Q aksen min 6,8, maka tentukan koordinat titik Q. Dengan cara Q X Y direfleksikan terhadap Y sama dengan min 3 ke Q aksen min 6,8. X-nya itu tetap min 6. Jadi untuk menentukan titik pada sumbu Y yaitu dengan memakai rumus 2K min Y sama dengan Y. Jadi K itu dapat dari sumbu Y yang direfleksikan. Jadi K yaitu min 3. Jadi 2 dikali min 3 min Y sama dengan Y-nya yaitu 8. Jadi 2 dikali min 3 hasilnya min 6. Min Y sama dengan 8. Min 6, 8 dipindah ruaskan menjadi min 8 sama dengan Y. Min 6, min 8 yaitu min 14. Jadi Y-nya yaitu min 14. Koordinat Q, X, Y yaitu min 6, min 14. Jadi soal yang keempat yaitu diketahui F 2X plus 2 per 3X min 4 sama dengan 5X. Tentukan F 10-nya. Nah, yang diketahui F
2x plus 2 per 3x min 4 sama dengan 5x, dan tentukan F10-nya. Nah, misal P sama dengan 2x plus 2 per 3x min 4. Jadi P dikali 3x min 4 sama dengan 2x plus 2. Jadi P dikali 3x, 3xp, dan P dikali min 4 yaitu min 4p sama dengan 2x plus 2. Jadi yang mempunyai x digabung sama yang mempunyai x. Jadi 3xp min 2x sama dengan 2 plus 4p. Jadi yang variabel x dikeluarkan, maka x buka kurung 3p min 2 tutup kurung sama dengan 2 plus 4p. Biar menjadi x aja, maka kita bagi dengan 3p min 2. Jadi sama dengan 2 plus 4p per 3p min 2. Jadi x sama dengan 2 plus 4p per 3p min 2. Jadi fp sama dengan 5x sama 5, x-nya yaitu 2 plus 4p per 3p min 2. Jadi yang awalnya fp itu diubah ke fx. Jadi angka yang mengandung p itu diubah menjadi x. Jadi fx-nya yaitu 5 dikali 2 plus 4x per 3x min 2. Jadi F10-nya yaitu 5 dikali 2 ditambah 4 x-nya yaitu 10 di per 3 dikali 10 min 2. Jadi 5 dikali 2 plus 4 kali 10 40 per 3 dikali 10 30 min 2. Jadi 5 dikali 2 plus 40 yaitu 42 per 30 min 2 yaitu 28. Jadi 5 dikali 42 yaitu 210 per 28. Biar bisa disederhanakan yaitu dengan cara 210 dibagi 2 yaitu 105 per 28 dibagi 2 yaitu 14. Jadi hasilnya 105 per 14. Jadi soal yang kelima yaitu tentukan bayangan titik B 5, min 1 setelah dirotasikan terhadap pusat P min 3,1 sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Yaitu caranya B 5, min 1, x-nya itu 5 dan y-nya itu min 1. P-nya itu min 3,1, jadi A-nya itu min 3, B-nya yaitu 1. Jadi Q sama dengan 90 derajat. P, X, Y dirotasikan terhadap P, A, B ke P aksen X min A cos theta min Y min B sin theta plus A. Jadi X min A sin theta plus Y min B cos theta plus B. Jadi X aksennya sama dengan X min A cos theta min Y min B sin theta plus A. X-nya itu 5, min A-nya itu min 3 cos 90 derajat. Min Y-nya itu min 1, min B-nya yaitu 1 sin 90 derajat plus min 3. 5 ditambah 3 cos 90 derajat yaitu 0 min 1 yaitu min 2 sin 90 derajat yaitu 1 min 3. 5 ditambah 3 8 dikali 0 min ketemu min plus 2 dikali 1 2 min 3. Jadi 8 dikali 0 0 ditambah 2 min 3 yaitu min 1. Jadi 0 ditambah min 1 yaitu min 1.
Y aksen sama dengan X min A sin theta plus Y min B cos theta plus B. Jadi X-nya 5, min A-nya min 3, sin 90 derajat plus Y-nya min 1, min B-nya 1, cos 90 derajat plus 1. 5 ditambah 3 sin 90 derajat yaitu 1 plus min 1 yaitu min 2 cos 90 derajat yaitu 0 plus 1. Jadi 5 ditambah 3 8 dikali 1 min 2 dikali 0 plus 1. Jadi 8 dikali 1 8 dan min 0 ditambah 1 yaitu 1. Jadi 8 ditambah 1 yaitu 9. Jadi B sama dengan 5, min 1 dirotasikan terhadap P min 3,1 ke B aksen min 1,9.